Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sarah Olena Purba, saya dari kelas 12 MI 1. Pada video ini, saya akan menyelesaikan ujian praktek sejarah minat saya, yaitu mempresentasikan periodisasi dan kronologi ketatanegaraan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Dengan ketentuan 1. Periode dan kronologi harus jelas. Yang kedua, setiap periode dan kronologi harus ada menjelaskan tentang A. Konstitusi yang pernah ada di setiap periode, B. Bentuk negara dan bentuk pemerintah yang digunakan setiap periode, yang C. Setiap pemerintah yang pernah dipakai di setiap periode. Sejarah awal. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang merupakan badan penyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama berlangsung mulai pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa yang disebut PPKI. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang Ketua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Masa sidang kedua pada 10 sampai 17 Juni 1945 dan pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Adapun periode berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hingga periode perubahan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Periode berlakunya UUD 45 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Pada 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan pada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Pada 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau Semi Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945. Yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 pada 27 Desember tahun 49 sampai 17 Agustus tahun 50. Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang dinamakan yang di dalamnya terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga, periode UUDS 1950 pada 17 Agustus tahun 50 sampai 5 Juli tahun 59.
Pada periode UUDS 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia. Yang keempat, periode kembalinya ke UUD 1945 pada 5 Juli tahun 59 sampai tahun 1966. Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru. Maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Namun dalam pelaksanaannya ada dua penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 di antaranya. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua DPA menjadi menteri negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kelima, periode Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru pada 11 Maret tahun 66 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral diantara melalui sejumlah peraturan. Ketetapan MPR nomor 1 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR Nomor 4 1983. Yang keenam, periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Pada masa ini dikenal dengan masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timur dari NKRI. Yang ketujuh, periode perubahan UUD 1945. Tujuan perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002. UUD 1945 mengalami 1-4 kali amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang umum MPR 1999 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan pertama UUD 1945. Sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2002, yaitu perubahan kedua UUD 1945. Sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Sekian dari presentasi saya.
Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.